Saya, Prabowo Subianto, meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran. Memang apabila kita memantau, ini merupakan masa yang didominasi oleh para pendukung 03 maupun kubu 01. Dan memang apabila kita lihat ini nggak perlu keluar-keluar 100.000 masa pendukung yang bakal hadir, tapi nyatanya sampai detik ini masih song. Percaya nggak percaya, kita lihat di kubu sebelah, guys. Sholat biasa. Nyumbang City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan juga Abu di sini. Juga Pakun di sana. Dua tepung in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Ada update soal detik-detik menjelang putusan MK ya. Beberapa hari lagi sesuai janjinya kemarin kan tanggal 19 akan ada aksi gitu kan di depan gedung MK. Terus yang bikin ramai lagi gara-gara postingan ini meluncur. Ini kan postingan sama Bang Hotman. Sebelumnya tuh ada seruan aksi juga, seruan aksi damai rukun sejuk 96 sekian juta dari pendukung 02 yang akan mengawal juga di situ. Sudah mulai rame gitu kan di komennya kemarin tuh kayak kita nunggu arahan segala macam elemen. Tiba semalam dibatalkan gitu. Kenapa tuh? Nah, banyak spekulasi beredar gitu. Ada yang bilang nggak ada yang mau dateng, terus orangnya kurang atau kayak gimana gitu kan. Banyak banget spekulasi yang beredar yang akhirnya tadi dipastikan juga sama teman-teman reporter yang udah pada meluncur di MK memang tidak ada karena sudah dibatalkan. Yang untuk dari ini ya, seruan aksi damai dari pendukung 02 ya. Kenapa sih? Karena ini nih sepertinya meluncur. Nih ya. Ini mungkin jawabannya. Ada postingan dari Benpro TV. Ternyata semalam itu ada instruksi dari Pak Prabowo terkait seruan aksi damai Jumat 19 April di depan MK untuk dibatalkan karena guna menghindari apa aja, nanti kita denger. Ceki wow. Play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing. Tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana
yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Gitunya. Jadi kalau yang aku tangkap sih takutnya ya terjadi apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan gitu, bentrokan, gesekan gitu kan antar pendukung gitu. Jadi better ya udah jangan deh gitu dihimbau. Ya kenapa sih kemarin ada ajakan terus malamnya tiba-tiba di cancel. Nah, kalau yang aku tangkep itu kemungkinan masih opiniku ini ya, analisaku ya, banyak pendukung yang lapor ke TKN kayak merasa nggak terima, dianggap nggak ada
dianggap goib gitu segala macam, karena selama ini nggak kelihatan batang hidungnya, katanya tahu-tahu 96 juta gimana sih gitu. Yang padahal dari awal juga udah ditekerin kalau silent majority untuk di sosmed, gue better diem deh nanti deh di hari pencoblosan aja gitu. Tetap terus dipancing-pancing. Ya, akhirnya TKN kemarin tuh kayak mengasih himbauan daripada kita dianggap nggak ada segala macam, kita turun tapi dengan aksi damai. Nah cuman malamnya di cancel sama Pak Prabowo yang akhirnya hari ini tidak ada yang jadi datang. Tapi di sini bisa kita lihat nih, ketika junjungannya ngasih perintah itu kan bisa gitu, ngasih instruksi gitu loh. Bisa. Maksudnya yang kemarin-kemarin tuh daripada itu mending junjungannya speak up aja. Udah jangan rusuh gitu. Iya. Udah jangan bawa-bawa ini gitu, jangan bawa-bawa itu gitu. Kan maksudnya bisa kayak gini gitu lah. Tolonglah. Dan kayak gini lebih enak dilihatnya, didengarnya dan dilihatnya juga gitu, Mang. Kalau misalnya dari apa ya istilahnya pihak-pihak yang ada di pencalonan di yang dalam menjadi junjungannya gitu ya. Itu percaya sama pada tugasnya masing-masing gitu. Jadi kayak MK ya udah biarin dia menjalankan tugasnya masing-masing. Dia bekerja dengan sesuai tugasnya gitu. Udah kita percayain aja gitu. Kalau dari aku sih gemesnya tuh ini bisa nih ya, junjungannya menginstruksikan pendukung-pendukungnya untuk udah lu kalem, jangan turun ke jalan, itu kan bisa gitu. Bisa. Cuma yang kemarin terkesan kayak tidak terkontrol gitu. Ya, apa gimana liar aku? Ya mungkin dia senang-senang aja kali. Iya itulah, tolonglah nih yang kemarin himbauannya seperti ini, ajakan yang meluncur. Nih yo, kemarin siang tuh sempat ada ajakan aksi damai 19 April dari TKN. Ini ceki-ceki wow. Saya akan membacakan sikap kami selaku pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Menyikapi sidang Mahkamah Konstitusi yang sedang digelar untuk mengadili gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dengan ini kami menyampaikan, pertama, kami mendengar informasi terkait adanya aksi massa damai yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100.000 orang pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Aksi damai pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran tersebut rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024. Pukul 14. Aksi damai tersebut digelar untuk merespon berbagai tuduhan, penghinaan, pelecehan yang ditujukan kepada pemilih pasangan Prabowo Gibran. Seakan-akan 96,2 juta orang yang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo dan Gibran karena disuap dengan bantuan sosial. Kedua, sejujurnya kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran selama proses sidang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, didesak oleh para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang merasa dilecehkan untuk merespon, menyikapi berbagai tuduhan tersebut untuk menggalak aksi massa. Namun kami senantiasa mendinginkan suasana dan menghimbau agar seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk taat pada proses hukum dan konstitusi yang sedang berlangsung tanpa tekanan gerakan massa. Ketiga, kami menekankan bahwa jumlah suara 96,2 juta yang diraih oleh pasangan Prabowo Gibran dicapai dengan cara-cara yang demokratis. Kami menolak tuduhan dan pelecehan serta hinaan bahwa kemenangan pasangan Prabowo Gibran karena intervensi bantuan sosial dan sejenisnya. Ketiga, dalam konteks ini kami juga mengajak seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk mengajukan amicus curiae secara massal ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini dan besok, insya Allah kami akan mengantar sekitar 10.000 pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang akan mengajukan amicus curiae. Keempat, kami menghimbau
dan mengajak kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi kita, pandangan politik kita, untuk ikut aksi massa secara damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Tuh, jadi TKN-nya juga, tim kampanye nasionalnya juga ikut turun juga gitu. Cuma ya mungkin antisipasi takutnya disusupi lah, yang nanti akhirnya jadi bentrok lah. Betul. Atau kayak gimana yang akhirnya malamnya itu Pak Prabowo ngasih instruksi untuk jangan. Dan bener, para pendukungnya memang patuh gitu, disiplin gitu. Dan apa ya, Mang, menurut aku nih, jadi kayak dilema juga gitu. Kalau misalnya ikut demo, ikut aksi, kan dari pihak yang di luar 02 gitu kan, itu kan kayak bilang, mana kalau emang bener segitu, ayo dong turun, mungkin kayak gitu ya. Tapi giliran kalau misalnya udah kayak gini nih, udah ayo gitu kan. Jadi dibilangnya iya itu gara-gara panik gitu loh. Jadi kayak jadi serba salah. Tapi untuk antisipasi daripada masuknya nanti provokator, terus akhirnya jadi bentrok yang ada antar pendukung gitu kan, dia better udah ngalah aja gitu kan. Itu pilihan yang tepat menurut aku sih. Nih kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, malam itu juga langsung dibikin press conference pembatalan gitu ya aksi damai nih, ceki-ceki. Play. Arahan tersebut adalah pertama, Pak Prabowo menyampaikan arahan kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar tidak melanjutkan aksi massa damai yang rencananya digelar besok hari Jumat 19 April 2024. Arahan Pak Prabowo agar kita semua selaku pemilih dan pendukung Prabowo Gibran untuk menghormati proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Tuh, langsung diinfokan juga untuk dibatalkan. Cuman balik lagi komen-komennya nih ya, bisa kita lihat nih. Baru kali ini pemilu 2024 Pak Prabowo melarang pendukungnya buat demo pemilu 2014 sama 19 kemana aja. Apakah kamu karena menang jadi nggak demo katanya. Aduh, dibalas nih ya, heran sama orang kayak gini, penyakit hatinya kronis banget ya, istighfar. Nih 2019 mana ada dia bilang begini. Yang demo di 2019 itu ya pendukungnya, oke, baca sendiri ya. Ngerti dong maksudnya perbedaan koalisinya. Kira-kira di 2014, 2019 sama 2024 mana nih yang berubah nih gitu. Nah itu tuh harusnya tolonglah. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo. Tapi herannya, ini ada live report kreator dari TKP langsung ya di depan gedung MK ini. Herannya ada aja yang masih manas-manasin. Aku nggak tahu apakah beliau tidak terinfo bahwa dibatalkan. Tapi ini loh, kita lihat diposting sama hiburan TT99 ya depan gedung MK, ceki-ceki wow. Play. Yang mau sholat Jumat, ambil posisi terdepan dulu. Nggak perlu keluar-keluar 100.000 masa pendukung yang bakal hadir, tapi nyatanya sampai detik ini masih song. Percaya nggak percaya, kita lihat di kubu sebelah guys. Sholat tidak sah. Nih, tuh di seberang sono guys, nih. Oke, Anda bisa lihat sendiri masa masih song. Beda sama sini guys. Pemberitahuan kembali kepada Ikhwanul Muslimin yang sholat diharap ke depan dulu untuk zon pertama sampai terus mundur ke belakang. Nanti teman-teman kita yang datang belakangan akan menyusul di zon belakangnya. Berarti bener ya instruksi dari Pak Prabowo ya. Karena kalau yang aku tangkap nih dari si pembuat videonya aja, dia fokusnya ke yang mau datang nih mana nih, bukan ke fokus nih kita mau ngapain di sini nih gitu. Iya enggak? Buktinya aja dia sampai pedulin ke sana, berarti kan fokus dia dari awal memang sudah ke arah mana nih, gue pengen lihat nih mana nih. Ini daripada nanti terjadi gesekan, mending udah batalin aja, kita ngalah aja gitu kan. Yes, dan yang bikin aku salfok Mang, bener-bener nggak ada satupun kan. Bener-bener. Gila. Ya itu kan berarti menunjukkan bahwa ketika junjungannya minta buat stop gitu kan, ngasih baik-baik, ngasih tahu segala macam, itu bisa loh. Bisa. Dihindari tuh demo-demo aksi massa tuh bisa. Cuman masalahnya mau apa enggak gitu doang kan? Iya. Dan
ada yang ngeyelan apa enggak gitu. Tolonglah. Jadi bisa dibilang Mas ini tidak terupdate gitu. Update terbaru semalam bahwa arahan dari Pak Prabowo untuk aksi massa damai dari pendukung 02 itu dibatalkan. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gesekan atau kayak gimana gitu. Oke, kita kasih nextnya. Terus Ninyo, pembatalan aksi massa dari pendukung 02 yang disampaikan oleh Pak Prabowo mungkin menurutku ya sedikit banyak itu membantu meringankan tugas dari pihak kepolisian juga gitu. Karena kan kalau semakin banyak massa yang datang harus semakin banyak juga gitu personil yang terjunkan gitu kan. Karena sini ada dari official News sudah ada info kalau jelang putusan MK nih Polri terjunkan 3.600 personil dan rekayasa lalu lintas. Kebayang kalau turun juga tuh yang katanya beneran 100.000 gitu kan. Aduh, banyak lagi yang diturunin personilnya, makin panjang rekayasa lalu lintas gitu. Jadi sedikit banyak dibatalkan juga membantu teman-teman Polri. Meringankan tugas mereka. Gimana videonya, ceki-ceki? Wow. Play. Jelang sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024, Polri memperketat pengamanan dengan menerjunkan 3.600 personil Kapolri. Harmoni, Jalan Medan Merdeka, dan Jalan MH Tamrin agar tidak terjebak dalam kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nih ya, komen-komennya nih. Ada dari Raja Rimba, bawahan diturunkan artinya ada yang udah dapat THR dari Pak Lurah asalkan hasil tidak berubah, negatif thinking mulu, heran aku mah. Terus ada juga nih, kenapa sampai terjunkan Polri dan perubahan? Kan itu memang aturannya seperti itu. Kalau ada demo harus ada pihak polisi yang melakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Atau kasihan yang mau jalan itu kendaraan, atau kalau tiba-tiba alah ada demo mundur nggak bisa, maju nggak bisa, kudu setia gitu nungguin maneh liar. Ya coba belajar lagi tentang demo ya. Ini ada Raska Bahar nih, kenapa panik sampai terjunkan 3.600 personil segala. Aduh, dibales nih kalian yang suka dan aduh, heran aku mah, minta nggak ada polisi gitu. Nanti kalau ngerusuh siapa yang mau diamanin? Siapa yang mau tanggung jawab? Orang maunya nggak ada aturan apa gimana sih, aku mah lihat. Jangankan demo yang nggak terima gitu, demo demo yang dukung juga diamanin, tetap diawasin ada tetap ada pengamanannya pasti. Aku mah nyonya negatif thinking mulu. Kita kasih next ya. Ninyo. Yes. Kita tuh dengan live update dari TV One di posting 44 menit yang lalu, kondisi terkini unjuk rasa jelang putusan MK di Patung Kuda ya. Ciki-ciki wow. Play. Lalu bagaimana suasana terbaru di Gedung Mahkamah Konstitusi? Lalu bagaimana pula suasana unjuk rasa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi? Kami akan bergabung dengan dua rekan kami, ada Putri Sofia di kawasan Patung Kuda dan juga Rizka Salsabila di Gedung Mahkamah Konstitusi. Kita ke Putri Sofia terlebih dahulu di kawasan Patung Kuda yang menjadi lokasi aksi massa. Putri, bagaimana kondisi hingga sore hari ini? Ya Bayu dan juga pemirsa, situasi terkini atau kondisi terkini tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini di Patung Kuda. Memang sejak siang hingga sore hari ini berangsur-angsur massa yang datang cukup meramaikan di area atau tempat aksi unjuk rasa. Yang memang pemantauan kami sejak pada siang hari tadi selepas sholat Jumat ini massa mulai berangsur-angsur meramaikan ataupun memadati area Patung Kuda. Dan hari ini, saat ini memang para massa kerap bergantian untuk menyampaikan orasinya masing-masing untuk aspirasinya menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Apabila kita pantau memang sejak siang tadi untuk kondisi terkini memang terpantau ada sekitar ratusan massa yang memadati area pendemo yang ada di Patung Kuda, namun memang untuk massa sendiri memang terpantau masih ada ratusan. Dan untuk pengamanan sendiri di area Patung Kuda ini ada sekitar hampir 2.700 personel gabungan baik dari TNI, Polri dan juga Dinas Perhubungan yang mengamankan area Patung Kuda. Dan memang untuk saat ini massa ataupun orasi juga masih terus diberlakukan. Memang untuk pantauan kami ini berangsur-angsur cukup ramai, namun tadi kepolisian sempat menyebut bahwa untuk aksi ataupun demo yang akan dilakukan pada hari ini akan berlangsung hingga pukul 4 sore nanti. Namun kita akan terus memantau, memang apabila di lapangan ini kondisinya cukup tentatif dan juga cukup situasional, mengingat semakin sore di sini cukup semakin ramai. Namun apabila kami pantau memang ada sekitar ratusan pendemo yang melakukan aksi pada hari ini. Untuk di Jalan Medan Merdeka Barat sendiri memang untuk di pengamanan kepolisian juga telah memberlakukan beton ataupun pembatasan baik dari
Jalan Medan Merdeka Barat hingga menuju ke arah Mahkamah Konstitusi, sehingga memang untuk pembatasan sendiri juga telah diberlakukan sejak pagi tadi, sehingga dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke Mahkamah Konstitusi ini cenderung steril ataupun tidak ada massa yang masuk ke area atau wilayah gedung Mahkamah Konstitusi, sehingga memang apabila kita simpulkan untuk aksi yang dilakukan pada hari ini diberlakukan tepat hanya di Patung Kuda. Namun untuk rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional, yang mana dari Jalan Harmoni nanti akan ditutup dan juga dialihkan ke Jalan Kesehatan, dan untuk Jalan Perwira nanti yang mengarah ke Jalan Merdeka Utara akan ditutup dan dialihkan ke arah Masjid Istiqlal dan juga Lapangan Banteng. Selain itu untuk Jalan Tamrin sendiri akan ditutup dan dialihkan nanti menuju ke Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Senen dan juga Jalan Abdul Muiz. Memang apabila kita memantau, ini merupakan massa yang didominasi oleh para pendukung 03 maupun kubu 01. Dan memang apabila kita lihat ini massa cenderung ramai, dan juga memang kita masih terus memantau bagaimana nanti dinamika yang ada di lapangan, apakah semakin sore semakin sepi ataupun semakin ramai. Sementara demikian Bayu, kembali ke studio. Jadi bisa kita lihat kalau untuk yang hari ini memang lebih rame ya dibanding demo-demo yang kemarin-kemarin ya. Nah, kemungkinan juga nanti pada saat hari H putusan tanggal 22 itu, which is 3 hari lagi, hari Senin, itu kemungkinan akan lebih ramai lagi. Yes. Dan instruksi tepat menurutku untuk membatalkan ajakan aksi damai dari pendukung 02. Udah kayak lu jangan makin banyak ramein sini deh gitu, udah jangan dulu gitu. Iya, iya. Karena kebayang takutnya makin ramai makin kewalahan juga pihak yang mengamankannya gitu ya. Makin gak sabar nih Nyo, 3 hari lagi menjelang putusan akan kayak gimana. Sambil menunggu update-nya, bersabar 3 hari lagi ya. Kita meluncur ke intermezzo dulu Nyo, meluncur. Cus Nyo, intermezzo kita buka dari Enjoy People of the Bosching of the Wow 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 Ciki Ciki Wow Wow. Play. Nonton TV tambah pijat bokong. Enak hakiki. Nyala lagi. Dia tahu-tahuan lagi, sumpah. Mungkin si nonton TV tambah pijat gangnya gitu kan. Jadi dia sambil pijet pantatnya lah. Iya, tahu-tahu gitu. sambil nonton TV lagi enjoyable banget, Meng. Enjoy people, Meng. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Memang gitu. kalau kita lihat dari kantong matanya sepertinya Meng begadang berhari-hari gitu ya. Enggak dong, itu memang matanya gitu dong. Ya. Tolonglah, gemoy. Kita kasih nextnya. Cus. Ini ada Meng pinter yang katanya begitu, aduh nggak gerges-gerges badan nggak enak nih, ke dokter sendiri ceki-ceki wow. Play. Oke, ya tapi memang apa ya, kalau kita lihat nggak ngereok dia. Iya, anteng banget. Anteng banget ya. Nggak dipegangin. Tuh. Oke, tahu. Pak dokter. Cuma nunduk doang ya, sakit. Atit Pak dokter, atit. Diinfus ya itu ya? Atau apa sih? Mau disuntik obat kayaknya nih tuh. Ya Allah, anteng banget sumpah. Kok bisa buntutnya juga kayak nyaman banget dia, ngerti-ngertian gitu. Aduh sakit ke dokter gitu. Aduh Meng. Ini definisi Meng mandiri nih. Bukan BCA atau bukan BNI mandiri nih Meng ya, tolonglah. Gemoy. Ini Oyen pinter nih ya. Tidak menyusahkan majikannya. Iya, gitu. paling cuma ayo anterin gitu. Sama bayarin. Iya, bayarin pastinya ya. Gemas. Kita kasih next ya. Cus. Ini aku nggak ngerti ceki-ceki wow. Play. Coba. Audionya kita mute karena lagu. Pakai konde, pakai baju. Tapi anteng itu dia kan, itu mah berat ya. Pastinya juga bisa kan ya kayak gitu risih kan. Ini bisa anteng ini. Dia penglaris ini. Iya, penglaris Meng nih, tolonglah. Ya memang sih jualannya jualan baju Meng. Cuman ya tolonglah. Masa pakai itu juga. Iya, tolonglah. Ini pada masalah orang pengen ngeliat lucu nih. Begitu beli kondenya dipasangin ke Mengnya bakal susah. Iya. Gemas tapi ini gemas. Gemas. Oyen menggemaskan. Lasnya meluncurnya. Cus. Lasnya katanya Oyen barbar, ceki-ceki wow. Play. Enggak dong. Enggak, lu pakai begini doang juga kena. Kok. Enggak perlu pakai tenaga terus pakai pantat. Kegemesan dia kayaknya. Iya. Tuh. Tolonglah, mentang-mentang barbar Oyen. Jadi temennya kan ketiban tadi. Iya, aduh, gemes. Yang mana? Dua-duanya. Oke, dua-duanya semuanya aja gemes. Kita lanjut ke setting super tank yo. Lanjut. Cus.
Ya, yes. Seperti kita kali ini ada dua. Seperti ngisi dua. Yang pertama kita buka dari Saninata Nyomang. Tiap hari kontennya bikin greget, gemes, bikin emosi. Sabar. Si abang pingin viral tapi caranya blow on back. Salfok sama Abu yang bobonya nyenyak bener. Cute deh, lu bobo lagi. Iya, aduh Abu. Nextnya disambut sama Brolin. Lah, ini mah bukan apaan tuh, tapi berubah jadi apaan sih dia. Kalau baru belajar prank, Mbok ditanya dulu sama pendahulunya. Kesel banget lihat orang belagu pengen diajak ngopi. Ya blok lah. Mang itu si Abu nggak berantem sama penghuni baru. Tidak. Yang mau mengeluarkan unek-unek untuk ini orang dipersilahkan. Tidak, si Abu tuh udah ramah dia sekarang ya. Tidak seperti beberapa tahun lalu. Iya. Next Stevi Indarti numpang lapak Kak Brolin. Halo Nyomang, Abu, Apu, Pakun. Baru ku tahu gimana tulisan nama Anabulnya Pakun ya. Konten prank sekarang beda sama dulu, dan lagi sekarang semua orang juga udah capek dengan konten-konten seperti itu, nggak ada faedahnya ya. Jadi ingat dokter yang mengalami, ya itu kasihan di prank diteriakin maling, tolonglah, yang akhirnya kepada dokternya ya. Ini apalagi prank begini kalau sabar Stepi, sabar ya, nampak emosi banget ya dari Rezali. Numpang lapaknya Kak, astagfirullah, cobaan apa lagi ini? Saya udah pusing masalah politik ini, ditambah lagi orang tolol ini, astagfirullah. Sabar. Nextnya Andri Gans. Numpang misu-misu ya, dari awal dia viral dengan jargonnya art senior Janji Miharja apaan tuh sampai overuse ya. Saya lihat bukannya respect malah kering ya, malah agak jijik. Iya, sebenarnya kalau dibilang apaan tuh itu punya Bapak Jajah Miharja dulu kuis dungdat tuh ya, tolonglah. Nextnya Tuan Nugroho. Malang Bang Brolin numpang lapaknya untuk berkomentar. Ini sih prank terparah banget sih, bikin yang di prank jadi panik. Sungguh deh, seneng banget sih bikin konten prank yang bikin sekitar jadi heboh ya. Mana ganggu orang yang lagi kerja buat nganterin gasannya, kasihan kalau nanti ya. Sabar Tuan Nugroho, sabar. Nextnya dari Herbowo Sugianto, numpang lapak ya Malemnyo dan Mamang. Dari omongan klarifikasinya ngeprank, dia nggak mau dihujat dan dikomentarin jelek. Kalau nggak mau dihujat dan komentarin jangan, tolong sabar pakai emosi semuanya. Yuki Kuran masih mending dirujak ya. Di Texas kalau nggak salah ada YouTuber yang didor sama target yang dia prank, ujung-ujungnya masuk hospital. Untung masih hidup. Thank you numpang ngamuk ya. Dari awal apaan tuh sudah nggak respect, enak banget, mirip sepantarannya si kamu nenye gitu kan. Kagak jelas banget. Sabar RM Cita panik apa tuh? Prank merasa keren dan gembira di atas kerepotan dan kesalahan orang lain alias tulul. Las numpang lapak ya dari Antoni Mura. Selamat siang Nyomang semuanya ya. Cuma mau nanya itu keyboardnya beli di mana? Oke, gimana ya, lupa nih, pokoknya pentolan ini pencet-pencetannya beda lagi gitu. Iya, di toko ijo. Toko ijo ya. Abunya kebangun katanya sih. Abunya kebangun, salfok dia. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santo People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu Bobo dari Pakun Bobo. Dua tapi cabut dulu dan ciao.